Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan diplomat Jerman, ada 3 hal yang membuat saya masuk Islam. Di kalangan cendekiawan Muslim, nama Dr. Murat Hoffman bukan nama orang yang asing lagi. Mantan dubes Jerman yang pernah bertugas di Aljazair dan Maroko ini bukan hanya terkenal karena ia adalah seorang mu'alaf, tapi juga karena buah pikirannya tentang Islam yang dituangkan dalam buku-buku yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di antara buku-bukunya yang terkenal adalah Diary of a German Muslim dan Journey to Islam yang menceritakan bagaimana Hoffman yang berasal dari keluarga Katolik memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Meski demikian, tak banyak yang mengetahui apa sebenarnya pengalaman batin yang dialaminya, yang mendasari keputusan besarnya untuk pindah agama dari seorang Katolik menjadi seorang Muslim. Menurut Dr. Murat, ada 3 hal yang menjadi faktor penentu atas keputusannya menjadi seorang Muslim. Pertama, ketika ia menjadi dubes di Aljazair pada tahun 1962. Saat itu Aljazair sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari Prancis. Prancis membuat kesepakatan dengan kelompok pejuang. Jika mereka bersedia melakukan gencatan senjata, maka Prancis akan menyerahkan kedaulatan Aljazair di tangan mereka. Tapi orang-orang Prancis yang tinggal di Aljazair selalu melakukan provokasi agar para pejuang melakukan perlawanan sehingga Prancis bisa mencari alasan untuk menyalahkan kelompok pejuang kemerdekaan Aljazair. Keteguhan para pejuang untuk tidak terpancing oleh provokasi membuat Dr. Murat kagum. Saya sangat kagum dengan tingkat kedisiplinan mereka yang membuat saya tertarik membaca Al-Quran untuk mencari tahu apa yang telah memberikan kekuatan yang begitu besar pada pejuang-pejuang Aljazair itu, ujar Murat. Saya berpikir saya sudah pindah agama meski belum secara resmi, dan saat itulah saya berpikir untuk meninggalkan semua ideologi Kristen, sambungnya. Faktor yang kedua adalah seni Islami. Murat mengungkapkan, selain diplomat ia juga seorang kritikus tari balet, dan untuk itu ia sering berpergian hampir 50 kali dalam 1 tahun, terutama ke AS untuk menyaksikan pertunjukan balet dan mengkritisi pertunjukan-pertunjukan itu. Sebagai seorang kritikus, saya harus punya standar-standar tertentu. Tapi semua standar itu tak berarti sama sekali buat saya ketika saya melihat produk seni Islam. Saya pertama kali menyaksikan hasil karya seni Islam di kota-kota Spanyol seperti Granada, Cordoba, Seville, dan Andalusia, papar Murat. Karya seni Islam menyentuh saya dengan cara yang tidak pernah saya rasakan terhadap karya seni lainnya, sambung Murat. Dan hal ketiga yang menjadi faktor penentu keputusannya memeluk Islam adalah setelah ia mengetahui bahwa semua filsuf-filsuf terbesar dan termasyhur di dunia semuanya adalah Muslim. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd adalah beberapa di antaranya. Saya merasa kesal dengan diri saya sendiri. Mengapa saya tidak mengetahui hal itu sebelumnya, tutur Murat. Beberapa filsuf terkenal, sambung Murat, pemikiran-pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Khaldun yang menjadi pelopor ilmu sosiologi dan sejarawan pertama. 1 orang benua, 2 bidang ilmu pengetahuan. Tapi sosok Ibnu Khaldun tidak dikenal oleh masyarakat di Eropa sampai abad ke-20, meskipun sejumlah ilmuwan Eropa sudah mengenal sosok cendekiawan Muslim itu sejak awal ke-19, tukasnya. Pada tahun 1980, Departemen Luar Negeri Jerman memberikan pembekalan berupa pengetahuan tentang Islam pada calon-calon dubesnya yang akan ditugaskan ke negara-negara Muslim. Kebetulan momen itu bertepatan dengan hari ulang tahun putra Murat. Saya pun bilang pada anak saya bahwa saya akan memberikan sesuatu, namun bukan yang berhubungan dengan uang, tapi berhubungan dengan nilai-nilai luhur, ungkap Murat. Saya pun mulai menulis semua hal yang menurut saya penting tentang apa yang saya temukan dalam Islam. Semuanya tertulis dalam 14 halaman, sambungnya. Murat lalu menunjukkan tulisannya pada imam Muslim asal Düsseldorf yang memberikan pelatihan pada para diplomat Jerman itu. Keesokan harinya, imam tadi bertanya apakah Murat meyakini apa yang telah ditulisnya, dan Murat menjawab, "Ya." "Jika kamu yakin, maka kamu adalah seorang Muslim," kata Murat,
menirukan ucapan imam muslim yang membaca tulisannya. Murad kemudian mempubliskan tulisannya itu dan disebarluaskan di pelosok Jerman. Ia resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat di Islamic Center Kolonia pada bulan September 1980. Ia memberitahukan pada Kementerian Luar Negeri Jerman tentang keislamannya dan menolak ditugaskan ke Israel atau Vatikan. Sejak itu Murad rajin menulis buku-buku Islami. Buku pertamanya, Diary of a German Muslim, sudah dialih bahasakan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Sepanjang hidupnya sebagai Muslim, Murad yang beristrikan seorang muslimah asal Turki sudah 2 kali menunaikan ibadah haji dan 5 kali berumroh. Sekarang Murad sudah berusia 78 tahun dan faktor usia membuatnya membatasi sejumlah aktivitas dan perjalanan ke luar negeri. Sedikitnya ada 13 buku yang ditulis Murad dan 250 artikel tinjauan buku yang ditulisnya untuk berbagai organisasi, antara lain untuk Lembaga Studi Islam di Islamabad, American Journal of Islamic Social Science Studies di Virginia, dan Muslim World Book Review di Inggris. Saya pun mulai menulis semua hal yang menurut saya penting tentang apa yang saya temukan dalam Islam. Semuanya tertulis dalam 14 halaman, sambungnya. Murad lalu menunjukkan tulisannya pada imam muslim asal Düsseldorf yang memberikan pelatihan pada para diplomat Jerman itu. Keesokan harinya, imam tadi bertanya apakah Murad meyakini apa yang telah ditulisnya dan Murad menjawab, "Ya." "Jika kamu yakin, maka kamu adalah seorang muslim," kata Murad, menirukan ucapan imam muslim yang membaca tulisannya. Murad kemudian mempubliskan tulisannya itu dan disebarluaskan di pelosok Jerman. Ia resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat di Islamic Center Kolonia pada bulan September 1980. Ia memberitahukan pada Kementerian Luar Negeri Jerman tentang keislamannya dan menolak ditugaskan ke Israel atau Vatikan. Sejak itu Murad rajin menulis buku-buku Islami. Buku pertamanya, Diary of a German Muslim, sudah dialih bahasakan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Sepanjang hidupnya sebagai Muslim, Murad yang beristrikan seorang muslimah asal Turki sudah 2 kali menunaikan ibadah haji dan 5 kali berumroh. Sekarang Murad sudah berusia 78 tahun dan faktor usia membuatnya membatasi sejumlah aktivitas dan perjalanan ke luar negeri. Sedikitnya ada 13 buku yang ditulis Murad dan 250 artikel tinjauan buku yang ditulisnya untuk berbagai organisasi, antara lain untuk Lembaga Studi Islam di Islamabad, American Journal of Islamic Social Science Studies di Virginia, dan Muslim World Book Review di Inggris.